لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ada di Madinah Munawwarah, di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu keutamaan kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah besar. Dalam hadis kita sudah sampaikan, innal iman la ya'ruzu ilal Madinah kama ya'ruzul hayya ila juhriha atau kama ta'ruzul hayya ila juhriha atau kama qala. Bahwasannya keimanan itu akan berbalik ke kota Madinah seperti mana ular itu pasti kembali ke sarangnya, dan mudah-mudahan datangnya kita ini karena iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kota Madinah ini bagi siapa yang diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki dan kemampuan untuk bisa datang ke kota Nabi Muhammad SAW ini, disunnahkan dia mengunjungi beberapa tempat. Yang pertama, ketika datang ke kota Madinah sini, ke Masjid Nabawi, itu jelas. Kemudian sholat 2 rakaat di dalam Masjid Nabawi atau lebih, karena kata Rasulullah SAW dalam riwayat Sahih Bukhari disebutkan, salatu fi masjidi hadza, sholat di dalam masjidku ini mendapatkan keutamaan 1000 kali lebih baik daripada setiap masjid yang lain kecuali Masjidil Haram yang di Makkah. Dalam riwayat disebutkan seperti itu. Jadi itu keutamaan yang pertama, tentu masjid yang dikunjungi. Yang kedua, mengunjungi Rasulullah SAW, ziarah ke kuburnya Rasulullah SAW, yang mana di antara kuburan Rasulullah SAW, rumahnya Aisyah sama mimbarnya Rasulullah SAW, itu namanya Raudhah min Riyadil Jannah, taman dari taman-taman surga. Disunnahkan seorang masuk ke sana melakukan semua amalan sunnah. Salat sunnah khusus Raudhah ada nggak? Ada. Maka apabila seorang datang ke Raudhah, dia boleh salat sunnah at-tahiyatul masjid di dalamnya, atau salat sunnah wudu, atau sunnah-sunnah yang lainnya. Kemudian tempat yang disyariatkan memang bernilai pahala ketika datang ke Madinah Munawwarah, mengunjungi orang-orang yang meninggal yang dikuburkan di Baqi. Karena Rasulullah SAW dalam beberapa riwayatnya menunjukkan melakukan hal tersebut. Jadi terkadang Rasulullah SAW di sebagian riwayat di siang hari atau di malam hari, Rasulullah SAW mengunjungi Baqi, mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka agar mereka diberikan rahmah. Nanti kita bisa lihat di sana, itu ziarah yang sekitar Masjid Nabawi. Kemudian dua lainnya disunnahkan juga agak jauh sedikit. Umumnya kita berkendaraan, dahulu Rasulullah SAW pernah berjalan ataupun berkendaraan, Rasulullah SAW naik ke tunggangannya, yaitu ke Quba, ke Masjid Quba. Barang siapa yang sholat 2 rakaat dan telah bersuci di tempat tinggalnya, artinya di rumahnya atau di hotelnya, kemudian dia jalan ke Masjid Quba, tidak lain tidak bukan dia sholat sunnah 2 rakaat di sana, maka dia dapat keutamaan seperti umrah. Kemudian yang terakhir, salah satu yang disunnahkan ketika datang ke Masjid Nabawi, yaitu datang ke syuhada Uhud, ziarah ke syuhada Uhud, mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka rahmah dan ampunan dan lain sebagainya. Jadi itu tempat-tempat yang disyariatkan secara syariat ada. Secara umum yang lainnya bentuknya hanya sejarah. Jadi kalau yang bernilai ibadah, tempat-tempat tadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan setiap langkah kita diberikan nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dan sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.